Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin video kali ini kita akan membahas regresi linear dengan menggunakan RStudio. Ya, oke kita lihat, kita di sini ada data, di sini ada variabel jam belajar, kehadiran dan nilai ujian. Nah, di sini kita akan meregresikan variabel-variabel ini dengan ingin melihat bagaimana pengaruh jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian. Di sini ada 50 siswa kita bisa sebut ya. Oke. Langkah pertama yaitu kita akan mengimpor data yang ini uh, data yang ini 50 mahasiswa ini ke dalam RStudio terlebih dahulu. Oke, kita jangan simpan ya. Oke, kita masuk ke load datanya atau import data. Load data ya. Oke, ini kita panggil dengan menggunakan readexo. Nah, readexo ini ada di library readexo. Oke, kita ambil datanya itu readexo. Lalu kita ambil, kita Ctrl C, ini regresi data 1 ini. Nah, kita Ctrl V, maka akan muncul di sini ada path-nya namanya atau jalurnya, dimana datanya kita ini disimpan, yaitu di data D, ada di dalam folder YouTube dan sampai seterusnya. Oke, ya kita data, hit data aja, hit data untuk kita lihat apakah itu benar datanya. Oke, nah ini ya kan, benar ya kan ya, jam belajar, kehadiran dan nilai ujian. Nah, selanjutnya kita ambil masing-masing variabelnya, kita ubah penamaannya. Dari ini Y adalah data jam nilai ujian ya, kita Y nya nilai ujian. X1 adalah jam belajar dan X2 adalah kehadiran ya. Kita sudah ambil tanya, oke. Kita sudah ambil ya, dan nanti akan muncul ini Y adalah nilai ujian, X1 itu jam belajar, X2 itu kehadiran. Maka selanjutnya itu kita lakukan eksplorasi data terlebih dahulu ya. Eksplorasi data, kita ingin lihat plotnya terlebih dahulu. Kita lihat pola hubungan supaya tidak mengganggu. Oke, sini kita lihat plotnya antara X1 dengan Y, dan plotnya X2 dengan Y. Kita buka. Oke, ada dua. Ini adalah plot scatter plotnya antara X1 dan Y. Nah, kita dapat lihat ada hubungan linear positif ya. Kita lihat garis lurus, X1 itu dia memiliki hubungan dengan Y, hubungan positif ya. Kita lihat semakin meningkat X1, maka semakin meningkat pula Y. Nah, begitu pula untuk X2 dengan Y. Nah, dia memiliki hubungan positif tapi mungkin akan lebih rendah daripada X1. Dia lebih, X2 ini lebih menyebar. Nah, kita bisa lihat dia hubungan positif juga, semakin tinggi X2 akan semakin tinggi juga Y. Oke, sudah eksplorasi data. Kita lihat, kita langsung memodelkan. Kita lihat di sini R ya. Saya pakai R Markdown supaya bagus kelihatan outputnya, langsung muncul outputnya. Bisa juga di R biasa. Oke, kita model, kita beri nama model LM. Berarti Y ini dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah, ini cara nulisnya. Oke, kita untuk membuka summary model. Oke, kita lihat di sini udah dapat summary-nya. Nah,
Jadi kita bisa lihat modelnya ini atau persamaan modelnya ini, persamaan modelnya ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Oke, Y adalah 27, yang ini adalah beta nolnya, 27, sekian sekian ditambah dengan yang ini X1 X1 ditambah ini 0,5 X2. Nah, ini adalah bentuk persamaan dari regresi linearnya kita dari data yang ini tadi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk X1 ini, nah dia berpengaruh positif, ya positif 1,24 positif. Dan dia berpengaruh signifikan secara parsial karena ini berada di bawah 0,05. Ini 2 kali 10 pangkat minus 16 kan 0,0000 sekian di bawah 0,05. Berarti dia ini berpengaruh positif dan signifikan. Dan interpretasi lainnya itu bisa kita lihat ketika X1-nya ini bertambah atau jam belajarnya bertambah 1 jam, maka nilainya akan bertambah sebanyak 1,24. Dan untuk ini X2, dia ini berpengaruh positif juga 0,50 dan signifikan juga di sini ya, karena di bawah 0,05 atau 5%. Ini 0,5 di bawah itu, sehingga dia berpengaruh signifikan pula. Nah, untuk interpretasinya ini X2 berpengaruh positif terhadap Y dan signifikan. Nah, dan ketika X2 ini bertambah atau kehadirannya kita bertambah 1%, maka akan meningkatkan nilai sebanyak 0,5 nilainya. Itu untuk interpretasi untuk estimasinya dan kesignifikanannya. Dan itu kita bisa lihat di sini adjusted score-nya. Nah, apa maksudnya adjusted score ini? Artinya ini model dapat menjelaskan variansi Y dengan menggunakan X1 dan X2 itu sebesar 96,89%. Itu untuk interpretasi adjusted score-nya. Sedangkan ada di sini informasi F statistik. Nah, bisa lihat di sini p-value-nya juga di bawah 0,05. Artinya secara simultan atau secara bersama-sama X1 dan X2 ini berpengaruh signifikan terhadap si Y. Nah, itu untuk modelnya kita. Berarti kesimpulannya tadi apa? X1 itu berpengaruh positif dan signifikan. X2 itu berpengaruh positif pula, positif dan signifikan. Secara simultan dan parsial. Nah, kita lanjut ke sudah model adalah kita melakukan yang namanya uji asumsi. Nah, kita lakukan namanya uji asumsi. Uji asumsi. Nah, asumsi-asumsi ini haruslah terpenuhi. Yang pertama itu ada namanya normalitas residual. Nah, kita bisa pakai yang namanya uji Shapiro-Wilk. Kita lihat bisa di sini adalah ini Shapiro-Wilk ini dia berada di library notes ini. Oke, berarti Shapiro test. Nah,
model, kita ambil residualnya, oke, kita ambil run. Nah, kita dapat dia di sini adalah 0,7308, yang artinya dia itu lebih dari 0,05. Nah, artinya kalau lebih dari 0,05 berarti dia berdistribusi normal, kalau di bawah dia tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada yang namanya multikolinearitas. Nah, itulah. Sini R. Oke, kita bisa pakai yang namanya uji fit. Nah, uji fit ini berada di library car. Nah, fit model ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk X1 dan X2 nya itu memiliki nilai fit 1,009468, yang dimana ini di bawah 10, ya, ini di bawah 10. Nah, nilainya ini di bawah 10. Nah, artinya dia non multikolinearitas. Nah, kalau di atas 10 baru ada masalah multikolinearitas. Selanjutnya kita ambil namanya uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Kenapa saya samakan? Karena dia ini ada di library yang sama, itu library LM-test. Nah, ini untuk autokorelasi, Darwin-Watson test, dari sini model. Nah, ini untuk heterokedastisitas, BP test model. Ini untuk autokorelasi, ini untuk heterokedastisitas atau Branshagen test ini ya. Kita bisa lihat di sini untuk Darwin-Watson testnya adalah 0,5321. Nah, lagi-lagi di atas 0,05, artinya dia tidak ada masalah autokorelasi, dan begitu pula untuk Branshagen-nya di atas 0,05 juga, berarti dia tidak ada masalah heterokedastisitas atau variance atau errornya ini dia homokedastisitas. Nah, selanjutnya kita bisa kembali evaluasi model. Nah, karena sudah terpenuhi semua asumsinya, keempat-empatnya, maka kita lakukan evaluasi model. Bagaimana ini kemampuan modelnya dalam memprediksi datanya kita pakai dua pendekatan, bisa dengan menggunakan MSE dan RMSE. Kalau kita pertama kita lihat dulu residualnya, kita panggil residualnya. Oke, kita bisa lihat di sini residualnya. Nah, ini adalah residual dari modelnya kita ya. Ini kita panggil untuk MSC itu adalah mean square error, artinya mean error yang dikuadratkan, rataan kuadrat error MSC. Kita bisa lihat di sini, kita bisa panggil ini nilai MSC-nya. Nah, MSC ini berarti dari output ini kita bisa lihat rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi adalah 1,44. Nah, itu untuk interpretasi dari MSC. Sedangkan untuk RMSC, nah, berarti RMSC root mean square, berarti akar dari MSC ini. Berarti kita bisa SQRT akar atau SQRT dari MSC. Berarti kita panggil RMSC, kita bisa ambil semua. Nah, ini untuk RMSC, yaitu
bernilai 1,198186, yang artinya secara rata-rata prediksi model meleset sekitar 1,201-an, kurang lebih 1,201-an nilai sebenarnya. Mungkin itu saja untuk regresi linear. Saya ucapkan terima kasih.